Hey yo, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue dan Asko akan menjelaskan apa? Pengemban amanahmu. Ya, seperti biasa kita sapa penonton dulu. Absen ada Ahmad, ada Ibrahim, ada Ali, ada Saiban. Oke, lanjut. Langsung. Ya oke, yang pertama saya akan membacakan puisi dengan judul Pengemban Amanahmu. Buat yang gak kuat jangan ditonton. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Aufa Ahmad Al-Ansari Abdul Razak. Dan saya Muhammad Brilian Syakurniadi. Dan kami akan mendeklamasikan Pengemban amanahmu. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ilmu adalah cahaya kehidupan, menjadi penerang dalam gelapnya kehidupan, begitu luas untuk dijelajahi, bagai lautan tak bertepi. Ilmu adalah petunjuk kebenaran, penuntun ke jalan kebenaran, menjadi dasar atas apa yang kita lakukan, mencapai hasil yang tidak akan diragukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapang-lapanglah, niscaya Allah akan melapangkanmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Berlapang-lapang hatilah dalam menuntut ilmu, meraih derajat tinggi dan cahaya ilahi. Semangat mengamalkan ilmu sebagai pengemban amanahmu. Usaha istiqomah selalu meningkatkan diri. Cerminan ilahi yang kita terapkan adalah al-afu. Al-afu, membersihkan hati dan memaafkan orang lain. Ar-Razak, senantiasa bersyukur dan berbagi antar sesama. Al-Malik, menahan hawa nafsu dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasib, introspeksi diri, mengarahkan langkah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Al-Hadi, tekun belajar, gigih dalam menjalani kehidupan dan ikhlas dalam melaksanakan sesuatu. Al-Khaliq, melahirkan kreasi-kreasi yang baru yang bermanfaat bagi kemaslahatan. Dan Al-Hakim, bijaksana dalam bertindak, berpikir positif dan meningkatkan wawasan ilmu. Akhlak yang kita terapkan adalah tasamuh, toleran, musawah persamaan derajat, tawasud, berada di tengah-tengah, tidak condong ke kiri ataupun ke kanan. Ukhuwah, ikatan persaudaraan antar sesama umat muslim, antar sesama bangsa, dan antar sesama manusia. Akhlak yang kita hindari adalah nifak, menampilkan keimanan namun batinnya menyimpan kekufuran. Keras hati, acuh terhadap kesusahan orang lain, dan godok, luapan emosi yang mendorong berperilaku jahat dan buruk. Mari kita sebagai pelajar yang selalu menjadi hamba Allah yang mulia, selalu semangat mengokohkan akidah Islam, sehat, cerdas, dan manusiawi. Oke, sekian penampilan dari kami. Haza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Kami dari 12 MIPA 5
akan menjelaskan tentang pengembangan amanahmu. Dengan saya Rahmat Amri Fauzi. Dan saya Raffi Rakhaifuluk Al-Madani. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Menjadi penerang dalam gelapnya kehidupan. Begitu luas untuk dijelajahi. Bagai lautan tak bertepi. Ilmu adalah petunjuk kebenaran. Penuntun ke jalan kebenaran. Menjadi dasar atas apa yang kita lakukan. Mencapai hasil yang kita inginkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yanfahullahu lakum wa idza qila suju fangsuju yarfa'ul ladzina amanu idza qila lakum fam wa iza qila suzu fangsuzu yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilman darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berlapang-lapanglah dalam menuntut ilmu, meraih derajat tinggi dan cahaya ilahi. Semangat mengamalkan ilmu sebagai pembeda amanahmu. Usaha istiqomah selalu meningkatkan diri. Cerminan ilahi yang kita terapkan adalah al-afu, membersihkan hati, memaafkan orang lain. Ar-Razzaq, senantiasa bersyukur dan berbagi kepada sesama. Al-Malik, mengendalikan hawa nafsu dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasib, introspeksi diri, mengerahkan langkah-langkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadi, tekun belajar, gigih menghadapi hidup dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Al-Khaliq, melahirkan kreasi-kreasi yang baru yang bermanfaat untuk kemaslahatan. Dan Al-Hakim, bijaksana dalam bertindak dan positif meningkatkan wawasan ilmu. Akhlak yang kita terapkan adalah tasamuh, yaitu toleran, musawah, persamaan derajat, tasawuf, berada di tengah-tengah dan tidak condong di kiri maupun di kanan. Ukhuwah, ikatan persaudaraan antar umat Islam, antar umat berbangsa dan antar manusia. Akhlak yang harus kita hindari adalah nifak, yaitu memperlihatkan keimanan kita dan menyembunyikan kekufuran di dalam batin. Keras hati, tidak peduli atau acuh terhadap kesusahan orang lain, dan godop, luapan emosi yang mendorong kita berperilaku kejahatan dan keburukan. 5 prinsip dasar yang menjadikan kita dalam menjalankan ibadah kita, yaitu segala sesuatu tergantung pada niatnya. Contohnya ya adalah jika kita melakukan sesuatu itu tergantung pada niat kita, tidak dikehendaki oleh kehendak yang lain. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Contohnya adalah seorang yang melaksanakan sholat, ia bingung telah wudhu atau belum, maka dari itu yang harus dilakukannya adalah berwudhu untuk
karena bahwasanya dalam garis besarnya dia belum berwudu. Kesulitan akan dapat kemudahan. Contohnya adalah jika tidak ada air atau kita terkena sakit dan alergi terhadap air, maka dari itu yang harus kita lakukan adalah bertayamum. Kemudorotan harus dihilangkan. Jika ada orang yang melakukan hajar dan ia bingung antara kebenaran atau kejahatan, maka yang harus dilakukan adalah menghindarinya. Setelah itu, yang terakhir adalah adab kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Contohnya adalah makan di warung. Jika kita makan di warung, kita bisa membayarnya kemudian. Nah, maka dari itu, mari kita sebagai pelajar yang selalu siap menjadikan hamba Allah yang mulia, selalu semangat mengokohkan akidah Islam, berakhlakul karimah, sehat, cerdas, dan manusiawi. Amin. Sekian deklarasi dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus channel ini. Pencet tombol lonceng untuk selalu mengikuti acara-acara yang ada di channel ini. Sekian dari kami. Hadza wa yu'rana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Saya Muhammad Rizal Mutakin Saya Faisal Putra. dari kelas MIPA 5. Kami akan mendeklamasikan tentang pengemban amanahmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Ilmu adalah cahaya kehidupan, penerang dalam gelapnya kehidupan. Begitu luas untuk kita jelajahi, bagai lautan tak bertepi. Ilmu adalah petunjuk kebenaran, penuntun ke jalan yang benar, menjadi dasar atas apa yang kita lakukan, mencapai hasil yang tak diragukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majarji fafsahu yafsahillahu lahu lakum. Fa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berlapang-lapanglah dalam menuntut ilmu, meraih derajat tinggi dan cahaya ilahi. Semangat dalam mengamalkan ilmu dan pengemban amanahmu. Usaha istiqomah selalu meningkatkan diri. Please lah. Jaminan ilahi yang kita terapkan adalah Yang pertama al-afu, membersihkan hati dan memaafkan orang lain. yang kedua ar-rozak, Ar-Razak yaitu senantiasa bersyukur dan berbagi kepada sesama. yang ketiga al-malik, Mengendalikan hawa nafsu dan meminta pertolongan kepada Allah. yang keempat al-hasib, Introspeksi diri yang mengarah langkah kepada Allah. yang kelima al-hadi, Tekun belajar, menghadapi untuk hidup dan ikhlas melakukan sesuatu. yang keenam ar-rozak, Melahirkan kreasi-kreasi baru yang bermanfaat untuk kemaslahatan. dan yang ketujuh al-hakim. Bijaksana dalam bertindak, berpikir positif dan meningkatkan wawasan ilmu.
Akhlak yang kita terapkan adalah tasamuh, toleransi, musawah, persamaan derajat, tawasud, berada di tengah-tengah, tidak condong ke kiri atau ke kanan. ukhuwah, Ikatan persaudaraan antara muslim, antara bangsa, antara sesama manusia. akhlak yang kita hindari adalah Yang pertama, nifak. menampakkan keimanan namun batin menyembunyikan kekufuran. Yang dua, keras hati. Tidak peduli atau acuh terhadap kesusahan orang lain. Yang ketiga yaitu godab. Luapan emosi yang mendorong berperilaku jahat dan buruk. Sekian dari kami. Kami adalah santri biasa yang perlu kritik dan saran. Pastikan tulis di komentar agar kami bisa lebih baik lagi. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Fikri Sidiki Dan saya Muhammad Geni Alfat. Kami dari kelas MIPA 5 akan menampilkan pengemban amanahmu. Tara. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Ilmu adalah cahaya kehidupan, menjadi penerang dalam gelapnya kehidupan. Begitu luas untuk dijelajahi. Ilmu adalah petunjuk jalan kebenaran, penuntun ke jalan kebenaran. Menjadi dasar atas apa yang kita lakukan untuk mencapai hasil yang tidak diragukan. Qala Rasulullah ta'ala fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafasahu fi majalisi fastasahu yafsahi wa lakum. Wa iza qila suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilman daraja wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapanglah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan mendirikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berlapang-lapang hatilah dalam menuntut ilmu, meraih derajat yang tinggi dan cahaya ilahi. Semangat mengamalkan sebagai pengemban amanahmu. Usaha istiqomah untuk meningkatkan diri. Cerminan ilahi yang kita terapkan adalah yang pertama, al-aufu, membersihkan hati dan memaafkan sesama orang lain. Yang kedua, ar-razak, senantiasa bersyukur dan berbagi kepada sesama. Yang ketiga, al-malik, mengendalikan hawa nafsu dan memohon perlindungan kepada Allah. Yang keempat, al-hasib, introspeksi diri dan mengerahkan langkah kepada jalan Allah yang diridhai Allah. Al-hadi, tekun belajar, gigih menjalankan hidup dan ikhlas dalam melakukan sesuatu. Al-holik, melahirkan kreasi-kreasi yang baru yang bermanfaat untuk kemaslahatan. Yang terakhir adalah al-hakim, bijaksana dalam bertindak, berpikir positif dan meningkatkan wawasan ilmu. Akhlak yang kita terapkan adalah tasamuh, toleran, musawah, tasamuh, toleran, musawah, persamaan derajat.
Tasawut, berada di tengah-tengah atau adil, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Ukhuwah, ikatan persaudaraan antar umat muslim, sesama manusia dan sesama bangsa, sama manusia. Akhlak yang kita hindari adalah yang pertama, nifak, menampakkan keimanan namun hidup dalam menyembunyikan kekufuran. Yang kedua adalah keras hati, tidak peduli atau tidak acuh terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah godop, luapan emosi yang mendukung kepada kejahatan dan keburukan. 5 prinsip dasar yang menjadi pegangan kita dalam melaksanakan ibadah kita, yaitu 1. Al-umuru bima qasidihi. segala sesuatu tergantung pada niatnya. Niat hanya berlaku untuk segala perbuatan yang diperbolehkan. 2. Al-yakinu la yuriku bisyaki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Contohnya, seseorang yang hendak melaksanakan sholat tanpa ragu apakah sudah berwudu atau belum, maka ia harus berwudu karena dianggap belum berwudu. 3. Al-masaqatu tajlibu saisir. Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan, yaitu contohnya orang yang kesulitan melaksanakan sholat atau melaksanakan wudhu dalam keadaan yang tidak baik dapat dilakukan dengan tayamum. 4. Ad-dararu yuralu. Kemudaratan harus dihilangkan. Seseorang yang melakukan khiyar memilih antara melanjutkan dan membatalkan transaksi apabila barang yang dijualnya cacat. 5. Al-adatu muhakatu. Contohnya adalah makan di warung terus bayarnya terakhiran. Contohnya gitu. Atau contoh yang lain adalah kita menaruh kendaraan dan kita membayar ke tukang parkirnya terakhiran. Mari kita sebagai pelajar selalu siap menjadi hamba Allah yang mulia, selalu semangat dan meningkatkan akidah Islam, berakhlakul karimah, sehat, cerdas dan manusiawi. Haza. Sekian. Jangan lupa kirim ke kita kritik dan saran agar kita menjadi orang yang lebih baik, dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan maju dan memberikan sesuatu ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Haza wallahu yarana wa yalfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Hey yo, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue dan Asko akan menjelaskan apa? Pengemban amanahmu. Ya, seperti biasa kita sama penonton dulu. Absen ada Rahmat, ada Ibrahim, ada Ali, ada Saiban. Oke, lanjut. Langsung. Ya oke, yang pertama saya akan membacakan puisi dengan judul Pengemban Amanahmu. Buat yang gak kuat jangan ditonton. Ilmu adalah cahaya kehidupan, menjadi penerang dalam gelapnya kehidupan. Begitu luas untuk diarungi, bagaikan lautan yang tiada bertepi. Ilmu adalah penunjuk kebenaran, penuntun ke jalan kebenaran, menjadi dasar atas apa yang kita lakukan, mencapai hasil yang tidak diragukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahu wa idza qila lakum wa iza fafsahu yafsahil lazina amanu minkum walazina amanu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi yafsahil lazina lakum. Wa idza qila suzu fangsuzu yafsahil lazina minkum walazina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu minkum wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapanglah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan memberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke. Selanjutnya, berlapang-lapang hatilah dalam menuntut ilmu, meraih derajat tinggi dan cahaya ilahi. Semangat mengamalkan ilmu sebagai pengemban amanahmu. Usaha istiqomah selalu meningkatkan diri. Cerminan ilahi yang kita terapkan adalah al-afu. Al-afu yaitu membersihkan hati dan memaafkan orang lain. Yang kedua, ar-rozak. Ar-rozak senantiasa bersyukur dan berbagi kepada sesama manusia. Terus yang ketiga, al-malik, mengendalikan hawa nafsu dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-hasib, introspeksi diri dan mengarahkan langkah kepada jalan Allah. Yang kelima, al-hadi, tekun belajar, gigih menghadapi hidup. Yang keenam, al-khaliq, yaitu melahirkan kreasi-kreasi yang baru yang bermanfaat untuk kemasyarakatan. Terus yang terakhir itu ada al-hakim, bijaksana dalam bertindak dan berpikir positif. Oke. Akhlak yang harus kita terapkan adalah, yang pertama adalah tasamuh atau toleransi. Yang kedua, musawah atau persamaan derajat. Yang ketiga ada tawasud, berada di tengah-tengah, tidak memihak ke kanan ataupun ke kiri. Yang terakhir adalah uhwah, yaitu ikatan persaudaraan umat Islam antar sesama bangsa maupun sesama manusia. Oke, selanjutnya akhlak yang kita hindari adalah yang pertama nifak, yaitu menampakkan keimanan namun batinnya menyembunyikan kekufuran. Yang kedua keras hati, yaitu tidak peduli atau acuh terhadap kesusahan orang lain, egois. Yang terakhir itu gadab, luapan emosi yang mendorong berperilaku jahat. Selanjutnya yaitu 5 prinsip dasar yang menjadi pegangan kita dalam menjalankan ibadah, yaitu segala sesuatu tergantung pada niatnya. Niat hanya berlaku untuk segala perbuatan yang diperbolehkan. Dan ayatnya apa? Ayatnya al-umur bima qasidiha, yaitu segala sesuatu bergantung pada niatnya. Oke. Pakai contoh. Oke, contoh yang pertama dari segala sesuatu bergantung pada niatnya, yaitu
Misalkan Anda atau kita melakukan olahraga. Kita itu niatnya baik, yaitu ingin memiliki tubuh yang sehat, jasmani dan badan yang ideal. Bukan niat yang salah seperti ingin menjadi kuat dan bisa jago berantem melawan orang-orang yang pernah dulu ngebully kamu atau apapun itu. Oke, yang kedua ada al-yakinu la yuzalu bisyaki. keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Misalkan kamu yakin nih, yang kedua yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Misalkan kita sudah yakin nih nilai pelajaran kita sudah bagus dan lengkap, maka kita yakin dan tidak usah mengerjakan ujian lagi. Jadi ujian kita santai-santai aja, gak usah ragu guys, ujian ngasal karena nilai kita udah lengkap. Oke, yang ketiga. Yang kedua yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Misalnya Anda merasa nilai Anda sangat-sangat bagus, nilai Anda sangat-sangat lengkap, tapi kamu ngeremehin ujian akhir semester. Seharusnya kamu tetap berusaha dengan keras buat ujian itu. Walaupun nilai kamu udah yakin bakal bagus, harus tetap berusaha juga. Oke, yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibu taisir, yaitu kesulitan dapat menghilangkan kemudahan. Ya, apa tadi? Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Misalkan gini ya, apa kan? Yang ketiga itu kesulitan dapat menghilangkan mendatangkan kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Ya, itu gimana? Contohnya seperti ini nih. Misalkan kalian melakukan push-up. Terus. Nah, awal-awal kan akan merasa sulit, tapi setelah kalian melakukan push-up 1000 kali, kalian akan mudah mengangkat beban. Lanjut. Al-adatu yang lanjut. Al-adatu mahamakah, yaitu kemudorotan harus dihilangkan. Misalkan kalian diajar oleh guru yang sangat-sangat rese, itu harus dihilangkan. Maksudnya dihilangkan guru bukan gurunya, dihilangkan sifat rese kalian biar guru itu baik, nggak rese lagi ke kalian. Misalkan guru itu nggak suka kalau kalian tidur, ya kalian hilangkan kebiasaan tidur kalian biar guru itu jadinya nyaman kalau ngajar. Bukan hilangin gurunya ya. Raur. Oke. Terakhir, mati nih. Terakhir. Al-adatu mahakamah. Maksud dari yang kelima, adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Contohnya gini. Misalkan di sekolah kalian ada hukum kekerasan ya. Misalkan yang awalnya adik kelas atau juniornya punya salah sedikit, seniornya langsung berlaku kekerasan ke adik kelasnya. Itu kan udah jadi kayak hukum bagi di sekitar tempat itu. Nah, itu harus dihilangkan tuh kebiasaan kayak gitu. Kita jadikan hukumannya hukuman mendidik. Misalkan junior ini salah, seniornya memberikan hukuman yang mendidik. Ntar kalau semuanya kayak gitu, ntar baru udah jadi adat kebiasaan yang baru di tempat itu. Oke. Mari. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Enggak lah. Mari kita sebagai Mari kita sempurna. Itu gila. Mari kita sebagai pelajar yang selalu siap menjadi hamba Allah yang mulia, selalu semangat mengokohkan akidah Islam, berakhlak karimah, sehat, cerdas dan manusiawi. Sekian dari kami berdua. Haza wa wallahu yar'ana wa yahfazna wa alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Perkenalkan, nama saya Ali Saiban Hanif. Saya Reza Ramadan. Kami akan mempersembahkan pengemban amanahmu. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ilmu adalah cahaya kehidupan, menjadi penerang dalam gelapnya kehidupan. Begitu luas untuk dijelajahi bagai lautan tak bertepi. Ilmu adalah petunjuk kebenaran, petunjuk jalan kebenaran. Ilmu menjadi dasar apa yang
kita lakukan mencapai hasil yang tidak diragukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yaghfir lakum. Wallazina amanu minkum wallazina utul ilmu darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, dan niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mendirikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darajat. Sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berlapang-lapang hatilah dalam menuntut ilmu, meraih derajat tinggi dan cahaya ilahi. Semangat mengamalkan ilmu sebagai pengemban amanahmu. Usaha istiqomah selalu meningkatkan diri. Cerminan ilahi yang kita terapkan adalah al-afu, yaitu membersihkan hati dan memaafkan orang lain. Ar-Razak, senantiasa bersyukur dan berbagi kepada sesama. Al-Malik, mengendalikan hawa nafsu dan memohon pertolongan kepada Allah. Al-Hasib, introspeksi diri, mengarahkan langkah kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadi, tekun belajar, gigih menghadapi hidup dan ikhlas dalam melakukan sesuatu. Al-Khaliq, melahirkan kreasi-kreasi yang baru yang bermanfaat untuk kemaslahatan. Dan Al-Hakim, bijaksana dalam bertindak, berpikir positif dan meningkatkan wawasan ilmu. Dan sikap akhlak atau yang harus kita terapkan adalah tasawuf, yaitu toleran, musawah, yaitu persamaan derajat, tasawuf, yaitu tawasuh, yaitu berada di tengah-tengah, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Ukhuwah, ikatan persaudaraan antar umat muslim, antar umat bangsa dan antar sesama manusia. Akhlak yang harus kita hindari adalah nifak. Nifak adalah menampakkan keimanan namun batin menyembunyikan kekufuran. Keras hati. Keras hati merupakan sikap tidak peduli dan tidak acuh kepada orang lain yang kesusahan. Godop. Godop merupakan luapan emosi yang mendorong kita untuk berbuat buruk dan jahat. 5 prinsip dasar yang menjadi pegangan kita dalam menjalankan ibadah kita. Al-umuru bimaqo sibiha. Segala sesuatu berdasarkan pada niat. Niat hanya berlaku untuk segala sesuatu yang diperbolehkan. Al-yaqinu la yuzulu bisyakki. Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh sebab keraguan. Contohnya, jika kita sholat lupa rakaatnya, maka kita harus melaksanakan sujud syahwi. Ya. Al-musyaqqatu tajlisu at-taisir. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Contohnya, jika kaki kita sakit sehabis bermain bola atau keseleo, maka kita sholat boleh duduk. Itu salah satu kemudahan. Ad-dararu yuzalu, menghilangkan mudarat. Contoh menghilangkan mudarat adalah menghukum adik kelas dengan tidak dengan kekerasan. Baik cara lain seperti piket atau ya yang menguntungkan. Contohnya mendidik. Selanjutnya al-adatu muhakkamatu, yaitu adat adat menjadikan hukum. Contohnya ketika kita sedang COVID, dulu waktu itu kita harus menggunakan sepatu di kelas, maka itu menjadi hukum. Ya, jadi hukum. Jadi menggunakan sepatu itu harus di kelas karena waktu itu kebiasaannya harus menjaga jarak di bawah. Jadi harus pakai sepatu di kelas. Itu.
Mari kita sebagai pelajar yang selalu siap menjadi hamba Allah yang mulia, selalu semangat mengokohkan akidah Islam, berakhlakul karimah, sehat, cerdas dan manusiawi. Sekian dari kami. Hadza wallahu wirana wa ifaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Awaludin. Nama saya Muhammad Badran Albari. Di sini kami akan dari MIPA 5 akan membawakan deklamasi yang berjudul Pengemban Amanahmu. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilmu adalah cahaya kehidupan, menjadi penerang dalam gelapnya kehidupan. Begitu luas untuk dijelajahi, bagaikan laut yang tidak bertepi. Ilmu adalah petunjuk kebenaran, menjadi penuntun menuju jalan kebenaran, menjadi dasar atas apa yang kita lakukan, mencapai hasil yang tidak diragukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yasfahillahu lakum wa idza qila syuzu fangshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, berlapang-lapanglah dalam bermajelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagimu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah kamu, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berlapang-lapanglah hatimu dalam menuntut ilmu, meraih derajat tinggi dan cahaya ilahi. Semangat menuntut ilmu agar dapat mengemban amanahmu, untuk istiqomah selalu meningkatkan diri. Cerminan ilahi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang mana yang bersifat al-afu, membersihkan hati dan memaafkan orang lain. Yang kedua, ar-razzaq, selalu bersyukur dan berbagi kepada sesama. Yang ketiga, al-malik, mengendalikan hawa nafsu dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-hasib, introspeksi diri dan mengarahkan langkah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-hadi, terus apa? Set. Yang kelima, al-hadi, tukun belajar, berpikir positif dan lupa. Yang kelima, al-hadi, tekun belajar, gigih menghadapi hidup dan ikhlas menjalankan segala sesuatu. Yang keenam, al-kholiq, menciptakan kreasi-kreasi yang baru untuk kemaslahatan bersama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, al-hakim, bijaksana dalam bertindak, berpikir positif dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Adapun akhlak yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada tasamuh, yaitu bertoleransi. Yang kedua ada musawah, yaitu persamaan derajat atau biasanya kesetaraan hak asasi manusia. Yang ketiga ada tasawut, yaitu yang artinya berada di tengah-tengah, tidak condong ke kanan dan tidak juga condong ke kiri. Yang terakhir ada
ukhuwah, yaitu ikatan dalam persaudaraan sesama umat muslim, antar bangsa, antar suku, dan sesama umat manusia. Adapun hal akhlak yang harus kita hindari dalam kehidupan ini, yang pertama ialah nifak. Nifak adalah ia menampakkan keimanan, namun di dalam batinnya atau di dalam hatinya ialah kekufuran, atau biasanya kita sebut bermuka dua atau munafik. Yang kedua ada keras hati, yaitu sikap acuh tidak acuh kepada kesusahan orang lain. Dan yang terakhir ada godok, ialah luapan emosi atau perasaan yang dapat mendorong kita untuk berbuat suatu kejahatan, kekejian, dan suatu perbuatan yang buruk. Adapun 5 prinsip dasar dalam kehidupan ini untuk menjalankan ibadah-ibadah kita. Yang pertama yaitu al-umuru bima qasidiha, yang artinya niat segalanya tergantung kepada niat. Niat di sini yaitu niat-niat yang sudah diperbolehkan oleh agama. Yang kedua ada ayakinu la yazulu bisyaki, yaitu keyakinan tidak dapat dihubungkan dengan keraguan. Contohnya di sini ialah ketika kita sudah yakin kepada Tuhan kita yaitu Allah, maka kita tidak boleh meragukannya sama sekali. Kita harus tetap beriman kepadanya. Dan yang ketiga ada al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yang dimana contohnya itu ketika kita mendapat musibah, ada orang lain yang datang untuk membantu kita. Itu contoh dari dimana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Yang keempat, ad-dararu yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan. Misalnya dalam diri kita sendiri. Bagi yang sering merokok, kita harus menghilangkan kebiasaan tersebut karena dapat memberikan mudarat bagi diri kita maupun lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum. Contohnya adalah ketika kita terkena virus pandemi COVID-19, dalam beribadah atau dalam sholat berjamaah dapat dilakukan dengan cara berjarak. Maka dari itu, marilah kita sebagai pelajar, murid, santri yang selalu siap menjadi hamba Allah yang mulia, selalu semangat dalam mengokohkan akidah Islam, berakhlakul karimah, sehat, cerdas, dan manusiawi. Sekian dari kami. Azabullah ya. Menurutnya gimana saat ini? Oke guys, mungkin Oke guys, sekian dari kami. Sudah menjelaskan deklamasi yang tadi. Silakan berikan komentar, kritik, dan saran di bawah agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Nama saya Sultan Muhammad Iqbar dari kelas MIPA 5, dan di samping saya Nama saya Farzan Latif dari kelas MIPA 5. kami akan membawakan deklamasi yang berjudul Pengemban Amanahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah.
Ilmu adalah cahaya kehidupan, menjadi penerang dalam gelapnya kehidupan. Begitu luas untuk dijelajahi, bagai lautan tak bertepi. Ilmu adalah petunjuk kebenaran, penuntun ke jalan kebenaran. Menjadi dasar atas apa yang kita lakukan, mencapai hasil yang tidak diragukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuju fangshuju yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu, wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu, lapangkanlah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan melampangkan bagimu. Dan jika dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Berlapang-lapang hatilah menuntut ilmu, meraih derajat yang tinggi dan niscaya ilahi. Semangat mengamalkan ilmu menjadi pengemban amanahmu. Usaha istiqomah tidak mengkhianati hasil. Selalu meningkatkan diri. Cerminan akhlak yang wajib kita terapkan adalah yang pertama alafu, yaitu membersihkan hati dan memaafkan orang lain. Yang kedua ar-razak, yaitu senantiasa bersyukur dan berbagi kepada sesama. Terus al-malik, mengendalikan hawa nafsu dan memohon pertolongan kepada Allah. Terus al-hasif, introspeksi diri dan mengarahkan langkah-langkah pada jalan yang diridhoi Allah. Al-hadi, giat belajar dan gigih menuntut ilmu dan ikhlas melakukan apapun yang dilakukan. Menciptakan kreasi-kreasi yang baru. Hakim, Al-Hakim, bijaksana dalam bertindak, berpikir positif dan meningkatkan wawasan ilmu. Dan selanjutnya akhlak yang wajib kita terapkan adalah yang pertama tasamuh, yaitu toleran. Yang kedua usawah, yaitu persamaan derajat. Yang ketiga tasawud, berada di tengah-tengah, tidak condong ke kanan maupun ke kiri. Dan yang keempat ukhuwah, ikatan persaudaraan antar sesama umat muslim, antar sesama bangsa dan antar sesama manusia. Dan yang terakhir akhlak yang wajib kita hindari. Yang pertama adalah nifaq, yaitu memunculkan kemusliman namun batin menyembunyikan kekufuran. Yang kedua keras hati, yaitu tidak peduli terhadap orang lain atau tak acuh terhadap kesusahan orang lain. Dan yang terakhir godab, yaitu luapan amarah yang mendorong kita untuk berperilaku jahat. Mungkin cukup sekian dari kami. Haza wallahu ya'ana wa yaquluna. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Ahmad Duryogi bin Syanto Ahmad
dari kelas MIPA 5. Saya Muhammad Arya Minullah bin Sariman dari MIPA 5. Kami akan menampilkan deklarasi Pengemban amanahmu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ilmu adalah cahaya kehidupan, menjadi penerang dalam gelapnya kehidupan. Begitu luas untuk dijelajah, bagai lautan tak bertepi. Ilmu adalah petunjuk kebenaran, penuntun ke jalan kebenaran, menjadi ke dasar apa yang kita lakukan, mencapai hasil yang tidak diragukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yasfahillahu lakum. Wa idza qila suju fasuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan lapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajatnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berlapang-lapang hatilah dalam menuntut ilmu, meraih derajat tinggi dan cahaya ilahi. Semangat menuntut ilmu sebagai pengemban amanahmu. Usaha istiqomah selalu meningkatkan diri. Cerminan ilahi yang kita terapkan adalah yang pertama, al-afu, membersihkan diri dan menolong orang lain. Yang kedua, ar-razaq, senantiasa bersyukur dan memberi kepada sesama. Yang ketiga, al-malik, mengendalikan hawa nafsu dan memohon pertolongan kepada Allah. Yang keempat, al-hasib, introspeksi diri, mengarah langkah kepada jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-hadi, tekun belajar, gigih dalam menjalankan ilmu, dan ikhlas dalam melakukan sesuatu. Yang keenam, al-kholiq, melahirkan kreasi-kreasi yang baru dan yang akan meningkatkan atau yang bermanfaat untuk kemalasan. Yang ketujuh, al-hakim, bijaksana dalam bertindak, berpikir positif dan menambah wawasan ilmu. Akhlak yang kita terapkan adalah yang pertama, tasamuh, toleransi. Yang kedua, musawah, persamaan derajat. Yang ketiga, tasawud, berada di tengah-tengah, tidak condong ke kanan atau tidak condong ke kiri. Dan yang terakhir, ukuwah, ikatan persaudaraan antar sesama umat muslim, sesama bangsa, dan antar sesama manusia. akhlak yang kita hindari adalah satu, nifak. Nifak menampakkan keimanan
namun batin membunyikan kekufuran. 2. Keras hati, tidak peduli atau acuh terhadap kesusahan orang lain. Dan 3. Godak, luapan emosi yang mendorong berperilaku kejahatan atau keburukan. Dan 5. Prinsip dasar yang menjadi pegangan kita dalam menjalankan ibadah kita. 1. Umaru bikosidah, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Niat hanya berlaku untuk segala perbuatan yang diperbolehkan. Yakinun la'allahu bisak, yakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. 3. Masaqatu tajibul tasir, kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Yang 5. Dororu yaluh, kemudaratan harus dihilangkan. Contohnya ini. Contohnya teman saya mempunyai makanan, dia memberikan kepada saya, tapi saya masih ragu kalau itu makanan tuh udah kadaluarsa atau belum. Maka saya bisa membatalkan pemberian dari teman saya. Nah, terus yang kelima, adadun makhatum, adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Contohnya sama kayak tadi, makanannya. Contohnya ada di depan saya ada makanan, tapi saya nggak tahu punya siapa. Nah, kalau saya mengambil, kan otomatis kita nggak dibolehkan kan sama orang lain. Maka saya harus izin terlebih dahulu pada pemiliknya. Ya, sekian. Mari kita sebagai pelajar yang selalu siap menjadi hamba Allah yang mulia, selalu semangat mengokohkan akidah Islam yang berakhlakul karimah, sehat, cerdas dan manusiawi. Sekian, ada. Wallahu ya'ana wa yafaduna. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Akbar Kamal Zaman. Saya Rafael Zipati. Kami dari kelas 12 MIPA 5 akan menjelaskan pengembangan amanah. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Cahaya bersifat terang, menerangi dalam kegelapan. Begitu luas untuk dijelajahi, bagai lautan yang tak bertepi. Padahal ada pantai, bagai lautan tak bertepi. Ilmu adalah petunjuk kebenaran, mengarahkan jalan yang benar. Menjadi dasar atas yang apa yang kita lakukan, tidak ada keraguan di dalamnya. Rasulullah pernah berkata dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum walladzina wa idza qilang suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmu darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berlapanglah, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Dan apabila dikatakan kepada kamu, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat kamu, orang yang beriman, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Cerminan ilahi yang kita terapkan adalah al-afu, yaitu membersihkan hati dan memaafkan orang lain. Kita membersihkan hati dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Begitu pula orang lain memaafkan kesalahannya kepada kita. Ar-Razzaq, senantiasa bersyukur dan berbagi kepada sesama.
Al-Malik, mengendalikan hawa nafsu dan memohon pertolongan kepada Allah. Al-Hasib, introspeksi diri, mengarahkan langkah kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang kita terapkan adalah tasamuh, toleransi. Kita sebagai manusia, makhluk sosial, kita harus mentoleransi terhadap manusia lainnya. Musawah, persamaan derajat. Tawadah, berada di tengah-tengah. Tidak ada di atas, tidak ada di bawah. Kita tengah-tengah. Tidak condong ke kanan dan ke kiri. Kita tengah-tengah. Uhuwah, ikatan persaudaraan. Kita harus menjalinkan ikatan persaudaraan. Akhlak yang kita hindari adalah nifak, menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran, dan keras hati, tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap orang lain, dan godop, luapan emosi yang mendorong berperilaku jahat atau buruk. Satu prinsip dasar yang menjadi pegangan kita dalam menjalankan ibadah kita, yaitu innal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Niat hanya berlaku dengan segala perbuatan yang diperbolehkan. Sekian dari kami. Hazaballahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Enggak, lu kalau nge-like enggak bakal inilah. Capek jempol. Malah nonton. Terima kasih. Hazaballahu khairan. Wassalamualaikum. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Novel Faiz Ramadan. Nama saya Sihabuddin Maulana Badarullah. Kami dari kelas MIPA 5. MIPA 5. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah, la haula wala quwata illa billah. Ilmu adalah cahaya kehidupan, menjadi penerang dalam gelapnya kehidupan. Begitu luas untuk dijelajahi bagai lautan yang tak bertepi. Ilmu adalah petunjuk kebenaran, panutan ke jalan kebenaran, menjadi dasar atas apa yang kita lakukan, mencapai hasil yang tidak diragukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzina amanu ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Cerminan ilahi yang kita terapkan adalah al-afu, membersihkan hati dan memaafkan orang lain. Ar-Razzaq, senantiasa bersyukur dan berbagi kepada sesama. Al-Malik, mengendalikan hawa nafsu dan memohon pertolongan kepada Allah. Al-Habib, introspeksi diri, mengarahkan langkah kepada jalan yang diridhoi Allah. Al-Hadi, tekun belajar, gigih menghadapi hidup dan ikhlas dalam melakukan. Al-Khaliq, melahirkan kreasi-kreasi yang baru yang bermanfaat untuk kemaslahatan. Dan Al-Hakim, bijaksana dalam bertindak, berpikir positif dan meningkatkan wawasan ilmu. Akhlak yang kita terapkan. Pertama, tasamuh, bertoleransi. Kedua, musawah, persamaan derajat. Ketiga, tasawuf,
tidak condong ke kiri atau ke kanan. Yang keempat, ukhuwah, ikatan persaudaraan antara umat muslim. Bener lah. Sekirin anjir. Udah lu, Cok. Akhlak yang kita hindari. Yang pertama, nifak, menampakkan keimanan namun batil menyembunyikan kekufuran. Keras hati, tidak peduli atau acuh terhadap kesusahan orang lain. Dan godob, luapan emosi yang mendorong untuk berperilaku buruk atau jahat. 5 prinsip dasar yang menjadi pegangan kita dalam menjalankan ibadah kita, yaitu al-masyaqqatu taljibul at-taisir. Artinya kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Contohnya, bila kita tidak dapat menggunakan air untuk berwudu, baik itu dalam keadaan sakit atau apalagi itu, kita boleh bertayamum. Mari kita sebagai pelajar yang selalu siap menjadi hamba Allah yang mulia, selalu semangat mengokohkan akidah Islam, berakhlakul karimah, sehat, cerdas dan manusiawi. Sekian dari kami. Azza wallahu yarana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kelima, yaitu artinya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Contoh hukum yang berlaku di sini adalah jangan gak enakan sama orang lain, nanti orang lain seenaknya sama lo. Misalkan gini, kita pengen minjem uang 100.000, tapi gua gak enakan nih, belum balikin utang gua ke dia 100.000, tapi jangan ngerasa gak enakan. Kalau kita balikin uangnya kita gak enakan, ntar dia seenaknya sama kita. Udah gak usah dibalikin, biarin aja. Kita minjem lagi kalau bisa, biar makin susah.